Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Fadila Salsabila, NIM 58. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai toharoh. Toharoh umumnya kita kenal dengan istilah bersuci. Nah, tentunya kita sering melakukan hal tersebut, bukan? Tapi kalian tahu gak sih apa sih pengertian dari toharoh? Nah, jadi apa sih pengertian toharoh? Nah, toharoh menurut bahasa itu artinya bersih atau bersuci. Sedangkan menurut istilah artinya menyucikan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis. Kemudian toharoh dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, bersuci lahiriah, dan yang kedua, bersuci batiniah. Bersuci lahiriah artinya membersihkan diri, tempat tinggal, dan lingkungan dari segala bentuk kotoran, hadas, dan najis. Sedangkan bersuci batiniah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat. Dan maksiat di sini diantaranya seperti iri, dengki, dan takabur. Najis. Najis berasal dari bahasa Arab yang artinya kotoran. Dan najis menurut istilah itu artinya suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dimana kita dituntut harus dalam keadaan suci. Nah, yang pertama yaitu ada najis mukhafafah, yaitu najis yang ringan, seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum memakan apapun kecuali air susu ibunya. Nah, cara menyucikan najis ini yaitu hanya dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis tersebut. Berikutnya yaitu yang kedua, najis mutawasitoh. Ini merupakan najis pertengahan atau sedang. Contohnya seperti bangkai binatang, darah, nanah, muntah, kotoran manusia, dan lain sebagainya. Najis ini sendiri dibagi menjadi dua macam. Ada najis hukmiyah dan najis ainiyah. Saya akan menjelaskan yang najis hukmiyah dulu. Najis hukmiyah yaitu najis yang diyakini adanya tapi tidak nyata wujudnya, bau dan rasanya. Cara menyucikan hadis ini hanya dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis itu. Berikutnya, najis ainiyah, yaitu najis yang tampak wujudnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Ini kebalikan dari najis hukmiyah tadi berarti ya. Cara menyucikan najis ainiyah yaitu dengan membuang dan menggosoknya menggunakan air yang suci. Yang terakhir atau yang ketiga, najis munggoladoh, yaitu najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara menyucikan najis ini yaitu menghilangkan barang najisnya terlebih dahulu, lalu mencucinya dengan air bersih sebanyak 7 kali, dan salah satunya itu dengan tanah atau batu. Selanjutnya yaitu hadas. Hadas juga berasal dari bahasa Arab yang artinya suatu peristiwa, sesuatu yang terjadi, sesuatu yang tidak berlaku. Nah, jika menurut istilah, hadas itu artinya keadaan tidak suci bagi seseorang, sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah. Hadas ini ada dua macamnya. Yang pertama ada hadas kecil, yang kedua ada hadas besar. 1. Hadas kecil. Cara menyucikannya yaitu cukup dengan berwudu. Apabila tidak ada air, maka diperbolehkan untuk tayamum. Nah, hal-hal yang menyebabkan hadas kecil ini diantaranya yaitu keluar sesuatu dari dua lubang, yaitu lubang kubul dan dubur. Kemudian hilang akal seperti mabuk, gila, tidur. Dan yang ketiga, bersentuhan antara yang bukan mahramnya tanpa ada batas yang menghalanginya. Misalnya, kulit perempuan bersentuhan dengan kulit laki-laki yang bukan mahramnya. Dan yang terakhir, yaitu menyentuh kemaluan. Berikutnya yang kedua, hadas besar. Cara menyucikan hadas ini
harus dengan mandi besar. Apabila tidak ada air, maka diganti dengan tayamum juga. Nah, hal yang menyebabkan hadas besar itu, yang pertama, bertemunya dua kelamin laki-laki dengan perempuan, yaitu jima atau bersetubuh. Yang kedua, keluar mani. Yang ketiga, haid, ini bagi perempuan. Yang keempat, nifas. Yang kelima, wiladah. Dan yang keenam, meninggal dunia. Alat-alat bersuci dan macam-macam air. Nah, alat-alat yang dipergunakan untuk bersuci ini terdiri dari dua macam. Yaitu ada air dan bukan air. Yang bukan air itu misalnya batu. Nah, macam-macam air itu ada beberapa ya. Yang pertama, ada air mutlak, yaitu air suci menyucikan dan tidak makruh penggunaannya. Macamnya yaitu ada air laut, air sumur, air sungai, air salju, air sumber, air embun, dan air hujan. Nah, yang kedua, air musyamas, yaitu air suci menyucikan dan makruh penggunaannya, seperti air yang terjemur oleh matahari dalam bejana selain emas dan perak. Berikutnya yang ketiga, air suci tidak menyucikan, yaitu ada satu, air mustakmal, air yang jumlahnya sedikit yang sudah dipakai untuk bersuci walaupun tidak berubah sifatnya. Yang kedua, air kopi, air sirup, air sabun, air teh. Dan yang ketiga, air suci yang dari buah-buahan, yaitu air kelapa, air jeruk, air tebu. Selanjutnya, cara bersuci. Cara bersuci ini ada 4 caranya ya. Yang pertama, wudhu. Yang kedua, mandi wajib. Yang ketiga, tayamum. Dan yang keempat, istinja. Baik, saya akan menjelaskan untuk yang pertama dulu, yaitu wudhu. Wudhu memiliki beberapa syarat. Di antaranya, yaitu Islam, balik, tidak berhadas besar, memakai air yang mutlak atau suci menyucikan, dan tidak ada yang menghalangi kulit. Berikutnya, rukun wudhu. Yang pertama, niat. Kedua, membasuh muka. Ketiga, membasuh 2 tangan sampai siku. Keempat, mengusap sebagian kepala dengan air. Kelima, membasuh 2 kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib atau berurutan. Sunah-sunah wudhu, yaitu ada 10. Yang pertama, membaca basmalah. Kedua, membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke wadah air. Ketiga, berkumur, menghirup air ke hidung. Keempat, mengusap seluruh kepala. Yang kelima, mengusap kedua telinga luar dalam dengan air baru. Yang keenam, menyisir jenggot tebal dengan jari. Ketujuh, membasuh sela-sela jari tangan dan kaki. Kedelapan, mendahulukan bagian kanan dan kiri. 9, menyucikan masing-masing 3 kali. Yang ke-10, bersegera. Nah, wudhu juga memiliki beberapa perkara yang bisa membatalkannya. Di antaranya, keluar sesuatu dari kubul dan dubur, hilangnya akal sama dengan gila, bersentuhan kulit dengan bukan mahramnya, dan menyentuh kemaluan. Mandi wajib. Rukun dari mandi wajib yang pertama, niat, yaitu nawaitu ghuslali raf'il hadatsil asghari fardholillahi ta'ala. Yang kedua, menghilangkan najis yang terdapat pada badan. Ketiga,
mengalirkan air ke seluruh rambut dan kulit badan. Sunnah mandi wajib. 1. Membaca basmalah. 2. Wudhu sebelum mandi. 3. Menggosokkan tangan pada badan. 4. Berturut-turut. Dan yang kelima, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Tata cara mandi wajib. 1. Dimulai dengan membersihkan kemaluannya dan kotoran yang ada di sekitarnya. 2. Mengucapkan basmalah dan berniat untuk menghilangkan hadas besar. Ketiga, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan masing-masing 3 kali. Yang keempat itu berwudu seperti ketika kita akan menunaikan sholat. Kelima, mengguyur air pada kepala sebanyak 3 kali hingga sampai ke pangkal rambut. Keenam, mulai mencuci kepala bagian kanan, kemudian ke bagian yang kiri. Dan yang terakhir, mengguyur air pada seluruh tubuh dimulai dari sisi kanan, kemudian berpindah ke sisi kiri. Tayamum. Tayamum ini artinya menghilangkan hadas dengan menggunakan debu suci karena ketidakadaan air atau sedang dalam keadaan sakit, di mana jika dia terkena air nanti sakitnya akan bertambah parah. Nah, tayamum ini juga memiliki beberapa syarat. Yang pertama, sudah masuk waktu sholat. Yang kedua, adanya uzur karena sakit atau dalam perjalanan. Ketiga, tidak ada air dan sudah diusahakan mencarinya namun juga tidak ditemukan air. Yang keempat, debu suci. Tayamum juga memiliki beberapa rukun ya. 1. Niat. 2. Mengusap muka dengan debu. Yang ketiga, menyapu kedua tangan sampai siku dengan debu. Dan yang terakhir itu tertib. Berikutnya, sunnah tayamum. 1. Membaca basmalah. 2. Mendahulukan anggota badan sebelah kanan, kemudian baru sebelah kiri. Yang terakhir atau yang keempat itu istinja. Istinja ini menurut bahasa artinya terlepas atau selamat. Sedangkan jika menurut istilah artinya bersuci sesudah buang air besar atau buang air kecil. Selanjutnya ada syarat istinja dengan batu atau benda kesat atau keras. Syaratnya yaitu 1. Batu atau benda itu kesat atau keras. 2. Batu atau benda itu tidak dihormati. Maksudnya bukan bahan makanan atau batu masjid. Yang ketiga, diusap sekurang-kurangnya 3 kali sampai bersih. Ingat ya, 3 kali. Keempat, najis yang dibersihkan sebelum sampai kering. Kelima, najis itu tidak pindah dari tempat keluarnya. Dan yang keenam, najis itu tidak tercampur dengan benda lain. Ada buang air. 1. Mendahulukan kaki kiri pada waktu masuk WC. 2. Pada waktu masuk WC sebaiknya membaca doa masuk WC ya. Ketiga, mendahulukan kaki kanan waktu keluar WC. Keempat, waktu keluar WC membaca doa keluar WC. Kelima, pada waktu buang air hendaknya memakai alas kaki. Keenam, istinja hendaknya menggunakan tangan kiri. Selanjutnya, hal-hal yang dilarang sewaktu buang air. Ada buang air di tempat terbuka, buang air di air yang tenang, buang air di lubang-lubang, buang air di tempat yang mengganggu orang lain, buang air di pohon yang sedang berbuah, bercakap-cakap sewaktu buang air kecuali terpaksa, menghadap kiblat atau membelakanginya, dan membaca ayat Al-Quran. Nah, hal-hal tersebut itu tidak diperbolehkan ya, dilarang sewaktu sedang buang air. Bagaimana sih cara beristinja yang benar? Nah, ini adalah tata cara dalam beristinja. Pertama, membasuh dan membersihkan tempat keluarnya kotoran itu sampai bersih. Kedua,
Membersihkan tempat keluarnya kotoran dengan batu, kemudian dibersihkan dan dibasuh dengan air. Yang ketiga, membersihkan tempat buang air besar ataupun kecil dengan batu, atau tisu khusus atau benda kesat lainnya sampai bersih. Jika masih ada yang memakai batu, maka sekurang-kurangnya itu dengan 3 buah batu atau sebuah batu yang memiliki 3 ujung sampai bersih. Nah, itu jika Anda memakai batu ya. Setelah kita mempelajari mengenai toharoh, yaitu mengenai pengertian dari toharoh, macam-macam toharoh, kemudian tata cara dalam bertoharoh, yang terakhir itu apa sih fungsi dari toharoh dalam kehidupan kita? Nah, fungsi toharoh dalam kehidupan itu, yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Tentunya, jika tempat tinggal atau rumah kita itu bersih, kita akan merasa sehat, merasa nyaman, dan betah kan untuk tinggal di rumah. Dan yang kedua, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan madrasah. Madrasah adalah tempat kita menuntut ilmu. Nah, jika tempat kita untuk menuntut ilmu itu kotor, maka kita akan menjadi malas kan? Nah, begitu juga sebaliknya. Jika tempat menuntut ilmu kita bersih, tentunya kita akan menjadi lebih fokus dan semangat dalam belajar. Makanya jaga kebersihan ya. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan tempat ibadah. Tempat ibadah itu kan tempat yang suci, maka seharusnya itu harus selalu dijaga kebersihannya. Terlebih jika tempatnya itu bersih, maka kan nanti kita melakukan kegiatan ibadahnya menjadi lebih khusyuk. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan di tempat umum. Nah, menjaga kebersihan lingkungan di tempat umum ini nilainya lebih besar daripada menjaga kebersihan lingkungan di tempat tinggal kita sendiri, karena di tempat umum ini terdapat banyak kerumunan orang-orang ya. Makanya kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan. Baik semuanya, itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai toharoh. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata, atau mungkin kata-kata saya yang kurang berkenan. Harap mohon dimaklumi ya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.